Empu Bajil berdiri dengan tegar dalam cucuran air hujan yang bagai dimuntahkan dari langit hitam. Di tangan kanannya tergenggam pedang naga puspa yang mengeluarkan pamor berwarna kemerah-merahan. Wajah Empu Bajil ikut menjadi kemerah-merahan. Demikian pula sebagian dari pakaiannya yang basah kuyup. Tanah di sekelilingnya ikut berwarna kemerah-merahan. Dalam keadaan seperti itu, Empu Bajil lebih mirip seorang dewa pencabut nyawa dibanding manusia lumrah. Suaranya bergetar ketika berkata, "Ayo Arya Kamandanu, majulah. Jangan kepalang tanggung. Marilah kita rampungkan urusan lama kita. Kalau kau ingin mengambil kembali pedang naga puspa, ambillah. Rebutlah dari tangan Tong Bajil." Empu Bajil, bukan hanya kau yang bisa menggenggam senjata pusaka. Aku tahu pedang naga puspa adalah senjata yang ampuh. Tapi dia bukanlah satu-satunya senjata yang ampuh. Sekarang lihatlah. Lihat apa yang ada dalam genggaman tanganku ini. Empu Bajil terkejut sampai mundur beberapa langkah. Ia melihat Arya Kamandanu menggenggam sebilah keris yang memancarkan pamor berwarna kebiru-biruan. Pamor itu nampak sejuk, tidak bernyala-nyala dengan terang. Namun begitu bukan berarti senjata keris di tangan Arya Kamandanu hanyalah senjata pusaka murahan. Nampak jelas senjata keris itu pun memancarkan kewibawaan yang ngegirisi atau mengerikan. Sesaat lamanya Empu Bajil memandang senjata keris di tangan Arya Kamandanu. Dia juga melihat sebagian wajah Arya Kamandanu berwarna kebiru-biruan. Demikian pula sebagian dari pakaiannya berwarna kebiru-biruan. Cahaya biru itu menyebar sampai kurang lebih 10 tombak jauhnya dari tempat Arya Kamandanu berdiri dengan tegar. Sekarang nampaklah dua pendekar berdiri berhadap-hadapan. Mereka berdiri dengan kokoh, bagaikan dua tonggak kayu hutan ratusan tahun umurnya. Dan mereka berdiri sambil menggenggam senjata pusaka yang setiap saat akan memperlihatkan keampuhannya masing-masing. Ayo, Empu Bajil. Sekarang apa yang ingin kau lakukan? Babu. Kau curi dari mana senjata pusakamu itu, Arya Kamandanu? Aku bukanlah seorang pencuri. Jangan memutarbalikkan kenyataan. Justru kaulah pencuri tengik. Kaulah pencuri yang suka menggunakan siasat licik. Dengar, Empu Bajil. Nampaknya para dewa tidak merestui pedang naga puspa berada dalam genggaman. Karena itu dia mengirim senjata pusaka yang lain kepadaku. Lihatlah. Omong kosong. Mari kita lihat mana yang lebih ampuh. Pedang di tanganku ini atau pisau dapur yang sekarang kau genggam. Peristiwa selanjutnya sungguh-sungguh menakjubkan. Bagi mereka yang sempat melihatnya, akan merupakan suatu tontonan yang sangat langka. Hampir tidak bisa dipercaya oleh penglihatan mata biasa. Empu Bajil segera menyerbu dengan pedang naga puspa. Kilatan merah menyambar ke sana kemari. Sementara Arya Kamandanu menangkis serangan dengan kilatan-kilatan berwarna biru. Maka akhirnya, yang nampak hanyalah cahaya merah dan cahaya biru yang saling menyambar ke sana kemari. Buang-buang waktu percuma. Ayo, kita selesaikan pertarungan ini hingga paripurna. Kau jangan sombong, Sakawuni. Belum tentu kau dapat merobohkan aku. Hah, iya, memang. Belum tentu aku dapat mengalahkanmu. Tapi kau pun belum tentu dapat mengalahkan aku. Pertarungan belum selesai. Karena itu,
Marilah kita selesaikan segera. Aku tidak bisa melayaninya terlalu lama. Benturan-benturan keras itu bisa menggugurkan kandunganku. Dan aku merasakan tenaga dalamku semakin merosot. Ayo Dewi Sambi, apa lagi yang kau tunggu? Sabar Sakawuni, malam masih panjang. Kau tidak perlu terburu-buru hanya untuk mengakhiri hidupmu. Hei, Sambi, jangan lari. Jangan lari kau wanita iblis. Bagus sekali. Ternyata senjata kerismu itu mampu menandingi pedang naga puspa ini. Kita baru bertarung dengan beberapa jurus Pubaji. Pertarungan baru saja dimulai. Sepertinya kau yakin sekali bahwa kau akan dapat memenangkan pertarungan ini, anak muda. Benar Pubaji. Aku meyakininya seperti aku meyakini matahari akan terbit esok pagi. Dimanapun juga kejahatan pasti akan dapat dimusnahkan. Sifat dan sikap Adikang, Adikung, Adikuna akhirnya pasti akan hancur luluh. Dengarlah Pubajil, sekarang ini kau sedang dalam keadaan sekarat. Sebentar lagi kau akan lenyap bersama kejahatan-kejahatan. Empu Bajil tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba dia bergerak dengan cepat. Arya Kamandanu terpaksa membuang tubuhnya ke samping. Demikian melihat cahaya merah menyambar ke arah dadanya. Awas! Jangan lari kau penjahat busuk! Sampai ke ujung dunia pun aku akan memburumu, Pubajil. Jangan lari kau! Jahat busku. Rupanya dia sudah mengetahui cara-cara menggunakan pedang naga puspa itu. Empu Bajil cukup cerdik. Dia tidak berani bertarung lebih dari 10 jurus. Dia memilih kabur. Hai Empu Bajil, ayo kita lanjutkan pertarungan. Keluar kau dari persembunyianmu. Ayo, hadapilah Arya Kamandanu. Belang. Sekalipun menggenggam senjata pusaka yang ampuh, Empu Bajil mempunyai kelemahan, mempunyai keterbatasan. Seperti yang pernah dialami Arya Kamandanu. Sebelum Arya Kamandanu memiliki pengalaman digigit ular naga puspa Kresna. Setiap kali memainkan jurus-jurus pedang naga puspa, kekuatannya seperti tersedot habis. Ia tetap tidak akan mampu memainkan pedang naga puspa lebih dari 10 jurus. Demikian pula apa yang dialami Empu Bajil. Karena itu, setiap kali merasakan kekuatan tenaga dalamnya semakin merosot, ia memilih kabur. Setiap kali pedang ini kuhempaskan ke tubuhnya, dia selalu berhasil menangkis dengan kerisnya. Dan setiap kali terjadi benturan, tanganku seperti kesemutan dan tenaga dalamku seperti tersedot habis. Siapa itu? Aku, Kakang Bajil. Aku yang datang. Kau, Sambi. Bagaimana dengan Sakawuni? Kami sempat bertarung lebih dari 30 jurus. Tapi aku tidak bisa melayaninya dengan bebas, Kakang. Aku takut calon bayi dalam kandunganku menjadi gugur. Aku harus berhati-hati. Benar, Sambi.
Kau tidak usah memaksakan dirimu untuk bertarung. Kau harus tetap menjaga kandunganmu. Sampai suatu ketika nanti bayimu lahir ke dunia. Bayimu adalah juga bayiku. Lalu, bagaimana dengan musuh besarmu itu, Kakang? Dia mempunyai sebilah keris yang tidak kalah ampuhnya dengan pedang ini, Sambi. Kami telah bertarung beberapa kali. Tapi aku harus selalu membatasi pertarungan. Aku tidak berani bertarung lebih dari 10 jurus. Kalau aku memaksanya juga, aku sendiri bisa binasa oleh pedang keramat ini. Jadi, bagaimana sekarang, Kakang Bajil? Kita harus menggunakan siasat, Sambi. Kemampuan Arya Kamandanu benar-benar luar biasa. Dan dia nampaknya tahu kelemahanku. Dia tidak memberiku kesempatan untuk istirahat bareng sejenak. Dia tidak memberiku kesempatan untuk memasukkan pedang ini ke dalam sarungnya. Dia terus memburu aku. Dia benar-benar ingin membunuh aku. Kukira kita harus mencari tempat yang tenang dan tersembunyi, Kakang Bajil. Di tempat itulah nanti kita bisa menyusun siasat yang jitu. Benar, Sambi. Tapi di mana? Kau tahu tempat yang cukup aman dan tersembunyi? Aku tahu, Kakang Bajil. Di balik lereng ini. Di balik lereng bukit ini ada sebuah gua yang cukup tersembunyi. Gua itu berada di bawah pohon raksasa. Kalau kita bersembunyi di sana, aku yakin Arya Kamandanu dan Sakawuni tidak akan dapat menemukan jejak kita, Kakang. Baiklah. Kalau begitu marilah kita pergi ke sana. Kaukah itu Sakawuni? Iya, Kamandanu. Bagaimana dengan Putong Bajil? Dia berhasil meloloskan diri. Aku juga gagal membunuh wanita iblis itu. Dia kabur begitu aku lengah. Tapi kukira mereka tidak akan bisa berlari cukup jauh. Mereka pasti masih berada di sekitar lereng bukit ini. Ada banyak sekali celah-celah tebing di sekitar tempat ini. Mungkin mereka bersembunyi di salah satu celah. Kita jangan membuang-buang waktu, Sakawuni. Ayo kita cari mereka. Tempat ini cukup aman. Tempat ini cukup terlindung. Benar, Sambi. Kita istirahat dulu bareng sejenak. Setelah itu barulah kita merenungkan siasat untuk menjebak mereka. Kau kelihatannya sangat lelah, Kakang. Wajahmu pucat. Dan apa, Sambi? Katakan saja. Katakan terus terang. Kau kelihatan jauh lebih tua sekarang. Aku memang sudah cukup tua, Sambi. Sepertinya wajar kalau aku kelihatan tua. Untuk sesaat lamanya, Empu Bajil dan Dewi Sambi istirahat di ruangan goa yang tidak begitu dalam. Tapi goa itu memang letaknya cukup tersembunyi. Di atas goa ada sebuah pohon raksasa yang tumbuh menjulang ke atas langit. Pohon raksasa itu kelihatan sangat angker. Daunnya merangkas. Hanya tinggal batang dan cabang-cabangnya saja, seolah-olah ingin mencakar gelapnya malam. Tiba-tiba Empu Bajil teringat apa yang telah dikatakan gurunya, Wong Agung, atau yang biasa juga disebut Guru Jana Mahadwija. Bajil, camkanlah apa yang kukatakan kepadamu ini. Sekalipun kau memiliki aji segara geni yang demikian sempurna, sekalipun kau menggenggam senjata pusaka yang dapat meruntuhkan istana di atas langit, tapi kau tidak akan mampu menguasai perjalanan nasib manusia. Dengar, Bajil. Mati hidupnya musuh besarmu bukan berada di tanganmu sendiri, tetapi di tangan yang maha kuasa, yang menguasai seluruh alam semesta ini. Karena itu, jangan sombong, jangan pongah, dan jangan besar kepala. Ingat pepatah orang-orang zaman dulu ini. Kodok tan bisa ngemuli lengo. Kata
tidak akan bisa menyelimuti sarang persembunyiannya sendiri. Sebesar-besarnya kata, pasti akan lebih besar sarangnya sendiri. Itulah pepatah kuno. Itulah petuah orang-orang tua zaman dulu. Jadi, pada dasarnya, sekalipun kau telah menjelma menjadi pendekar pilih tanding, kau tidak akan mampu merubah nasib yang berada di dalam genggamanmu sendiri. Inilah yang perlu kau camkan, Bajil. Sekali lagi, jangan sombong, jangan pongah, dan jangan adikang adikung adikuna. Kakang Bajil, Kakang Bajil. Benarkah Kakang Bajil? Apakah kau merasa ketakutan? Tidak, aku tidak takut. Aku sama sekali tidak takut, Sambi. Untuk apa aku harus merasa takut? Pedang naga puspa ini masih berada di dalam genggaman tanganku. Aku tidak akan merasa takut menghadapi apapun juga. Lihatlah nanti, orang yang bernama Arya Kamandanu pasti akan kubinasakan. Kakang Bajil, kau tidak usah menipu dirimu sendiri. Menipu dirimu sendiri? Apa maksudmu, Sami? Apa maksudmu? Aku tahu. Kau merasa ketakutan sekarang ini. Dan kau tidak usah mengingkarinya. Aku pun demikian, Kakang. Aku merasa sangat takut. Aku ketakutan, Kakang. Diamlah, Sami. Diamlah. Bajil merasa sangat kesal karena tiba-tiba Dewi Sambi bicara soal rasa takut. Tapi sesungguhnya memang rasa takut itu mulai menjalar di relung-relung hatinya. Punya senjata yang ampuh. Empu Bajil berusaha menolak. Dia berusaha untuk tidak mengakui rasa takut yang sedikit demi sedikit mulai menggerayangi kalbunya. Tidak, Sambi. Aku tidak takut. Sama sekali aku tidak takut. Dan apa perlunya aku merasa takut? Kau jangan menipu dirimu sendiri, Kakang Bajil. Aku dapat mendengar getaran rasa takut mengalir dari suaramu. Diam, Sambi. Diam. Aku tidak mau bicara soal ini. Kita tidak bisa jalan terus. Iya, nampaknya begitu, Sakawuni. Kalau begitu, sebaiknya kita kembali saja. Tunggu, Sakawuni. Tunggu dulu. Pohon apa itu? Luar biasa besarnya. Kalau tidak salah, pohon itu namanya pohon handuri. Tapi nampaknya pohon itu sudah sangat tua. Daun-daunnya meranggas. Hanya tinggal batang dan dahan-dahannya yang sudah mengering. Ayo, Sakawuni. Aku ingin melihat ke sana. Ah, kemana, Kamandanu? Apa yang ingin kau lihat di sana? Kita lihat saja. Aku mencurigai tempat itu. Memang jalanan ini buntu. Tapi siapa tahu di balik jalan buntu ini masih ada celah yang bisa dipergunakan untuk bersembunyi Empu Bajil dan Dewi Sambi. Kalau begitu, baiklah. Tapi hati-hati, Kamandanu. Jalannya licin sekali.
kaki manusia menuju ke arah gua itu. Oh iya, mungkin itu tapak kaki Empu Bajil dan Dewi Sambi. Kalau memang mereka bersembunyi di dalam gua itu, artinya mereka tidak mungkin meloloskan diri lagi. Kita akan segera bisa menggerebek dan membinasakan mereka berdua di tempat ini. Kau tunggu sebentar di sini, Buni. Aku akan memeriksa pintu gua itu. Arya Kamandanu kemudian melangkah ke arah pintu goa. Sekali waktu kilat mancar di angkasa, dan suasana di sekitar tempat itu menjadi terang sekejap mata. Pada saat itulah, sepintas lalu Arya Kamandanu dapat melihat bayangan-bayangan bergerak di ruangan goa. Dan dia semakin yakin bahwa Empu Bajil serta Dewi Sambi bersembunyi di dalam goa. Hai, Bajil! Ayo keluarlah! Ada perlunya kau bersembunyi di dalam goa itu. Mereka benar-benar berada di dalam gua itu, Kamandanu. Mereka berdua bersembunyi di dalamnya. Keluar kau iblis jahanam! Ayo kita lanjutkan pertarungan. Nampaknya mereka tidak mau keluar, Kamandanu. Tapi kau harus hati-hati. Suatu saat, Empu Bajil bisa menangkap kembali dan menerjang dengan pedang naga puspanya. Tidak usah khawatir. Aku akan memaksa mereka keluar. Dan setelah itu kita akan kembali bertarung melawan dua iblis itu. Arya Kamandanu lalu melangkah menghampiri sebongkah batu besar. Batu besar itu nampak seperti sebuah tiang penyangga batu-batu besar lain yang berada di atasnya. Setelah diam sesaat lamanya, Arya Kamandanu meraba gagang keris Empu Gandring yang terselip di pinggangnya. Selanjutnya dia meloloskan keris itu dari warangkanya. Sekarang keris Empu Gandring kembali keluar dari warangkanya. Tubuh keris itu memancarkan pamornya yang berwarna kebiru-biruan. Kembali cahaya warna biru menyebar, sebagian menerangi wajah Arya Kamandanu, dan sebagian yang lain tumpah ke bongkahan-bongkahan batu padas di sekitarnya. Hai, Bajil! Dasar pendekar berwatak pengecut. Aku tahu, kau pasti sedang merencanakan siasat licik. Tapi aku tidak akan hilang kewaspadaan. Dengar, Bajil. Kalau kau masih bercokol di ruangan gua itu, maka kau dan Dewi Sambi akan terkubur hidup-hidup. Selesai berkata, Arya Kamandanu menikam bongkahan batu padas yang berwarna hitam legam. Batu padas seperti itu terkenal sangat keras karena usianya yang sudah sangat tua. Tapi begitu ujung keris Empu Gandring menyentuhnya, maka apa yang terjadi sungguh-sungguh merupakan peristiwa yang sangat mengherankan. Batu itu seperti sangat lembek. Keris Empu Gandring dengan mudah bersarang di perutnya. Terdengar seperti suara mendesis ketika keris Empu Gandring menusuk bongkahan batu padas. Asap kebiru-biruan mengepul di sekitar batu. Dan ketika Arya Kamandanu kembali mencabut keris, mendadak batu itu pun ambrol berguguran ke tanah. Di lereng bukit Gunung Wayang terus berguguran satu persatu. Sakawuni terpaksa melompat menghindari batu-batuan yang hampir saja menimpa tubuhnya. Dan pada saat berikutnya, Arya Kamandanu melihat cahaya kemerah-merahan di mulut goa. Cahaya itu bagaikan sepasang mata ular naga yang sedang murka. Awas, Kamandanu! Awas! Nah, itulah buktinya, Empu Bajil. Seorang pendekar berwatak culas. Kau licik dan culas.
Kau selalu ingin mencuri kelengahan lawan-lawanmu untuk dapat membinasakan mereka. Kau tidak mempunyai sikap satria. Kau tidak perwira. Aku tidak butuh sebutan-sebutan konyol seperti itu, anak muda. Aku tidak butuh jadi seorang satria. Aku juga tidak butuh mempunyai watak prawira. Aku hanya ingin menjadi pendekar nomor 1. Aku hanya ingin menguasai dunia kependekaran di seluruh tanah Jawa ini. Setiap orang mempunyai hak untuk merebut cita-citanya, Empu Bajil. Tapi setiap orang juga harus diwajibkan menggunakan cara-cara yang baik dan tidak kotor. Masa bodoh dengan cara-cara. Yang penting aku berhasil. Cukup, Kamandanu. Kau tidak usah berpanjang lebar. Kau tidak usah mengumbar mulut. Sekarang marilah kita teruskan pertarungan. Kembali Empu Bajil menerjang ke arah Arya Kamandanu. Kembali terjadi pertarungan sengit. Pertarungan yang sungguh-sungguh menakjubkan. Cahaya merah berkelebat ke sana kemari, berusaha untuk menyambar cahaya berwarna kebiru-biruan. Pertarungan cahaya merah dan cahaya biru itu nampak sangat mempesona. Kilatan-kilatan sinar merah dan sinar biru yang sekali waktu diselingi kilat menyambar di angkasa merupakan suatu tontonan yang sangat indah. Dewi Sambi dan Sakawuni sampai keheranan beberapa saat lamanya. 7 jurus segera berlalu. Empu Bajil merasa kembali tangannya kesemutan. Dan dia merasakan ada desakan-desakan yang ingin memancar keluar dari gagang pedang naga puspa. Dia berusaha menekan desakan-desakan itu. Tapi kekuatan itu semakin lama semakin dahsyat. Sementara cadangan tenaga dalam Empu Bajil kelihatannya sudah mulai berkurang. Arya Kamandanu dapat melihat kelemahan lawannya ini. Karena itu dia terus memburu. Dia tidak ingin memberi kesempatan Empu Bajil untuk istirahat. Suatu ketika dia dapat mencuri kelengahan Empu Bajil. Dan pada saat berikutnya, kaki Arya Kamandanu menyapak warangka pedang naga puspa. Warangka pedang terlempar dari pinggang Empu Bajil. Empu Bajil terkejut. Warangka pedang itu melayang. Dan pada saat berikutnya, Sakawuni melompat menyambarnya. Ya, awas Abi. Cabut kembali warangka pedang itu. Hati-hati Sakawuni. Pertahankan warangka pedang itu. Jangan sampai berhasil merebut Dewi Sambi. Ayo, berikan warangka pedang itu padaku. Cepat, berikan. Enak saja Dewi Sambi. Kau harus dapat merebutnya dari tanganku. Ngajar. Aku akan memenuhi permintaanmu, setan betina. Aku akan merebutnya. Baik. Di depan gua itu ada lapangan luas. Lapangan yang dipagari oleh dinding-dinding batu menjulang tinggi. Lapangan itu cukup luas untuk bertarung 10 pasang pendekar. Dan sekarang mereka berempat bertarung di tengah-tengah lapangan. Sementara hujan masih deras bagaikan dimuntahkan dari langit hitam. Empu Bajil menjadi geragapan seketika melihat Dewi Sambi belum juga dapat merebut warangka pedang naga puspa. Dia merasakan tubuhnya menjadi kejam. Dan dia merasakan tenaga dalamnya semakin lama semakin tersedot habis. Karena itu dia bertarung dengan membabi buta. Hal ini diketahui oleh Arya Kamandanu. Pertahanan Empu Bajil semakin lama nampak semakin lemah. Akhirnya dia hanya dapat melompat ke kiri ataupun ke kanan. Sambil sekali waktu menghadang lawannya yang berusaha menghunjamkan keris Empu Gandring. Arya Kamandanu merasa gembira sekali melihat keadaan musuh besarnya semakin terpojok. Dan suatu ketika dia memperoleh kesempatan emas. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Empu Bajil, sebutlah deretan nama-nama leluhurmu. Sebutlah kekuatan yang menjadi kebanggaanmu. Sekarang juga kau pasti binasa di tanganku.
Arya Kamandanu melompat dan sambil menghunus keris Empu Gandring, Arya Kamandanu berteriak menikam dada Empu Bajil. Tubuh Empu Bajil bergoyang-goyang. Tangan kirinya mendekap keris Empu Gandring yang masih menancap kuat di bagian dadanya. Sementara tangan kanannya masih menggenggam pedang naga puspa erat-erat. Empu Bajil masih terus berusaha untuk tegak berdiri. Matanya liar menatap ke sana kemari. Wajahnya menjadi tegang dan tubuhnya bergetar dengan hebat sekali. Kakang Bajil, kau terluka, Kakang. Pikirlah kau, Sambi. Aku belum kalah. Aku tidak pernah akan kalah. Bajil tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun juga. Ayo, Kamandanu, majulah. Pertarungan belum selesai. Ayo, Wuni. Ayo kita pergi dari tempat ini. Jahat itu masih berbahaya. Ayo kita lihat saja dari kejauhan sana. Darahku seperti dibakar. Aduh. Marilah kita cari tempat yang enak untuk berbaring. Ayolah, Kakang, hentikanlah kemarahanmu. Jangan ini mau membunuhku, Sambi. Aduh. Dan si laknat Kamandanu berhasil menyerangkan kerisnya di dadaku. Sudahlah, Kakang Bajil. Jangan membuang-buang tenaga percuma. Ayolah, kau harus berbaring sejenak. Aku akan berusaha mencabut keris yang menancap di dadamu itu. Dewi Sambi kemudian memapah Empu Bajil menuju sebongkah batu. Kemudian wanita pendekar itu membaringkan tubuh Empu Bajil di atasnya. Bajil akhirnya akan binasa di ujung keris Empu Gandring itu, Kamandanu. Kulihat tadi dia masih mampu bertahan. Entahlah, Wuni. Aku tidak tahu. Tapi nampaknya dia mulai sekarat. Dia harus berperang melawan dua buah senjata. Senjata keris Empu Gandring yang menancap di dadanya. Dan pedang naga puspa yang berusaha menguras tenaganya. Mudah-mudahan saja dia tidak bisa lebih lama lagi bertahan. Dan itu berarti kita telah menjalankan tugas kita dengan baik. Dengan begitu, kita bisa kembali ke Majapahit dalam suasana hati yang tenang dan damai. Iya, mudah-mudahan saja, Wuni. Selanjutnya kita tinggal menghadapi Dewi Sambi. Soal Dewi Sambi serahkan saja padaku. Akulah yang akan membinasakan iblis betina itu. Nampaknya hujan sudah benar-benar reda, Kamandanu. Iya, ayolah, Wuni. Ayo kita lihat keadaan Empu Bajil. Tapi ingat, kita harus tetap waspada. Jangan sampai lengah. Hujan memang sudah reda. Angin bertiup lembut membawa udara dingin. Hanya sekali waktu kilat menyambar, membuat penerangan alam semesta sekejap lamanya. Sakawuni dan Arya Kamandanu perlahan-lahan meninggalkan tempat duduknya. Kemudian mereka melangkah naik ke atas lereng tebing. Arya Kamandanu baru saja menyelesaikan pertarungan maut melawan Empu Bajil. Dia berhasil mencuri kelengahan Empu Bajil yang sedang dalam keadaan gugup karena pengaruh gaib pedang naga puspa. Pada saat itulah, Arya Kamandanu menghunjamkan keris Empu Gandring ke dada pendekar cebol dari lereng Tengger.
Tapi Empu Bajil tidak seketika binasa. Dia bahkan mengamuk dengan dahsyat, menghantam batu-batuan bukit hingga berguguran. Arya Kamandanu dan Sakawuni buru-buru menuruni lereng bukit, dan mereka bersembunyi di tempat yang aman. Kukira pendekar cebol itu sekarang sedang dalam keadaan sekarat, Kamandanu. Kau telah berhasil melukainya. Iya, benar Wuni. Tapi dia belum mati. Wah, pertarungan kalian sungguh-sungguh luar biasa. Kalau saja misalnya pendekar cebol itu mampu menguasai pedang naga puspa, kukira kau akan lebih repot lagi. Dia tidak akan mampu menguasainya, Wuni. Pedang naga puspa akan menghisap habis tenaganya. Iya. Oh ya, Kamandanu. Lalu bagaimana dengan warangka pedang naga puspa ini? Untuk sementara, bawalah warangka pedang itu. Jangan sampai Dewi Sambi merebutnya dan memberikannya kepada Empu Bajil. Aku masih belum yakin apakah keris Empu Gandring mampu membinasakan pendekar sakti itu. Kukira dia tidak akan mampu bertahan. Iya. Dia harus berjuang keras untuk melawan kekuatan pedang naga puspa. Di samping juga melawan luka berat di bagian dadanya. Kukira dia memang tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Nampaknya hujan sudah benar-benar reda, Kamandanu. Lihatlah, sedikit demi sedikit langit mulai terang. Bintang-bintang mulai bermunculan kembali. Hati-hatilah membawa warangka pedang naga puspa itu, Wuni. Sekarang marilah kita naik ke lereng bukit. Kita lihat seperti apa keadaan Empu Bajil sekarang. Kamandanu melangkah di selap batu-batu padas yang masih basah oleh bekas-bekas air hujan. Sakawuni mengiring di belakangnya. Mereka terus berjalan menapaki lereng bukit menuju tempat terjadinya pertarungan. Sementara itu, Empu Bajil masih tergeletak di atas lempengan batu, dan Dewi Sambi duduk di sebelahnya menunggu. Empu Bajil nampak kesakitan, tubuhnya menggeliat-geliat dan bibirnya merintih perlahan. Aduh, Biung. Aduh, sakit sekali rasanya. Oh, tolonglah aku, Sambi. Sakit sekali rasanya. Nyeri sekali dadaku ini. Tahanlah, Kakak. Tahanlah. Aku akan berusaha menolongmu. Apa yang akan kau lakukan, Sambi? Aku akan berusaha mencabut keris di dadamu ini, Kang. Kurang ajar benar si Kamandanu. Oh, dari mana dia memperoleh senjata seampuh ini? Keris kecil ini mampu menandingi kekuatan pedang naga puspa. Nampaknya aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi, Sambi. Aku tidak kuat lagi. Tahanlah, Kakak. Tahanlah. Kau harus bertahan. Aku tidak kuat lagi, Sambi. Tubuhku seperti dicabik-cabik. Tenagaku tersedot habis. Aku merasa semakin lemah. Dan pedang naga puspa ini sepertinya ingin mencengkram dan menghancurkan jiwa ragaku. Aku akan menolongmu, Kakak. Kau harus selamat. Kau tidak boleh mati. Ingatlah, Kakak. Sebentar lagi kau akan menjadi seorang bapak. Ingatlah. Ingat bayi yang berada dalam kandunganku ini. Sabarlah, Kakak. Aku akan menolongmu. Aku pasti bisa menolongmu. Sambil bergerak meraih gagang keris Empu Gandring yang menancap erat di dada Empu Bajil. Empu Bajil mengeluh perlahan. Rasa nyeri itu bertambah hebat.
Saat berikutnya, Dewi Sambi berusaha menarik keris Empu Gandring perlahan-lahan. Tapi aneh sekali, keris itu sama sekali tidak mau bergerak. Sementara Empu Bajil semakin mengerang kesakitan. Aduh, Biung, sakit sekali. Keris ini menancap keras sekali. Tahanlah, Kakang. Akan kucoba lagi. Aduh. Pelan-pelan, Sambi. Aku tidak tahan melawan rasa sakit ini. Pelan-pelan. Kau harus mampu menahannya, Kakang. Aku akan segera mencabut keris ini. Aneh sekali. Luar biasa. Keris ini seperti menggigit tulang rusukmu. Dia sama sekali tidak bergerak, Kakang. Sudahlah, Sambi. Barangkali tidak ada gunanya. Sudahlah. Tidak, Kakang. Akan kucoba sekali lagi. Sudah, Sambi. Sudah sakit sekali. Aduh, Biung. Luar biasa sakitnya. Sudahlah, Sambi. Jangan kau kutik-kutik lagi gagang keris ini. Sudah, biar sajalah. Lalu bagaimana, Kakang? Lalu bagaimana? Keadaanmu semakin parah. Apa yang harus kulakukan? Katakan, Kakang. Apa yang harus kulakukan sekarang ini? Keparat setan alas. Si Kamandanu ini telah menyiksaku habis-habisan. Mengapa dia tidak membunuhku saja sekalian? Mengapa dibiarkannya aku menderita seperti ini? Berdebah setan belang. Minggir, Sambi. Minggirlah kau. Apa yang akan kau lakukan, Kakang? Minggir, kataku. Aku tidak mau terlentang seperti seorang bayi seperti ini. Aku ingin mati sebagai seorang pendekar. Minggirlah, Sambi. Sambil merasa sangat cemas, dia menjadi gugup, dia kebingungan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sementara itu Empu Bajil mengamuk seperti orang gila. Dia membabatkan pedang naga puspa ke kiri dan ke kanan, menghantam dinding-dinding tebing hingga hancur berguguran. Lihat, Funi. Nampaknya pendekar cebol itu masih bertahan hidup. Lihatlah, dia masih mengamuk seperti orang kesurupan. Bukankah kau segera bisa menyelesaikannya, Kamandanu? Hal itu bisa berbahaya sekali, Buni. Lebih baik kita tunggu saja. Kita tunggu sampai kekuatannya benar-benar tersedot habis dan dia menjadi tidak berdaya. Kita tunggu saja di sini. Sambi, di mana kau, Sambi? Aku di sini, Kakang. Aku di sampingmu. Sudahlah, Kakang. Sudahlah. Jangan paksakan dirimu.
aku bersikap tenang. Cepat, Sambi. Bawalah aku ke lempengan batu itu. Baringkan aku kembali di sana. Ayo, Kakak. Ayo, Papa. Dewi Sambi buru-buru menangkap tangan Empu Bajil, kemudian menuntunnya ke arah lempengan batu. Wanita pendekar itu kelihatan sangat sedih melihat keadaan Empu Bajil, sahabatnya yang selama ini menemani perjalanannya di dalam dunia petualangan. Empu Bajil segera dibaringkan di atas lempengan batu. Keadaannya nampak semakin payah. Dari lubang telinga dan lubang hidungnya mengeluarkan cairan darah kental. Aduh. Aku tidak mungkin melawan kekuatan jahanam ini. Pedang ini ternyata berbahaya sekali. Dia memang senjata yang ampuh, tapi juga berbahaya bagi pemiliknya sendiri. Aduh, biung. Aduh, lenganku menjadi kaku dan jantungku serasa pecah. Mataku berkunang-kunang. Aduh. Lidahku jadi kaku. Tolonglah aku, Sambi. Tolonglah. Perbuatlah sesuatu untukku. Apa yang bisa kulakukan untukmu, Kakak? Cepat, Sambi. Aku tidak tahan lagi. Rasanya aku mau mati. Aku tidak tahan, Sambi. Aduh, sakitnya bukan kepala. Sakit sekali rasanya. Baiklah, aku akan mencari perempuan itu. Aku harus bisa merampas warangka pedang naga pusanya. Jangan, Sambi. Tidak akan ada gunanya. Kau tidak mungkin dapat mengalahkan mereka berdua. Jangan. Lebih baik kau tunggu aku di sini saja. Aku tidak berani sendirian. Jangan pergi, Sambi. Tunggulah di sini. Temanilah aku. Lalu apa yang bisa kulakukan untukmu, Kakak? Aku menjadi bingung. Aku tidak mengerti. Mengapa semua ini terjadi? Barat mereka itu. Jahanam Arya Kamandano. Suatu saat mereka akan kubunuh. Suatu saat tubuh mereka akan kucincang-cincang sampai lumat. Tenanglah. Jangan membuat darahku kembali bergolak. Tenang dan duduklah. nasibku. Tidak, Kakang. Tidak. Dengar kataku. Apakah kau tidak bisa melakukannya? Dengar saja apa yang akan kukatakan ini. Jangan berbuat gegabah.
sehingga kita semua menjadi korban. Dalam keadaan seperti apapun juga, kita harus masih bisa berpikir waras. Kau mengerti? Ya, aku mengerti, Kakang. Aku akan melanjutkan perkataanku. Silakan, Kakang. Dengar baik-baik. Ya. Aku boleh mati. Bajil boleh binasa sekarang ini. Mungkin memang sudah nasibnya. Benar apa yang dikatakan oleh guruku. Manusia tidak mampu melawan nasibnya sendiri. Tapi kau tidak boleh mengikutiku ke liang kubur, Sambi. Kau harus tetap hidup. Kau dan anak yang kau kandung harus tetap hidup. Sebab kalau kau nekat melawan mereka, kau pun akan mati. Kita berdua akan mati, Sambi. Dan apa yang menjadi keinginan kita akan kandas di tengah jalan. Karena itu, kau harus bersabar, Sambi. Kau harus berusaha untuk tetap hidup, supaya suatu ketika nanti, kalau kesempatan itu tiba, kau bisa membalas dendam. Dengar, Sambi, mereka itulah musuh besar kita, Arya Kamandanu dan Sakauni. Suatu saat nanti, kau harus dapat membunuh mereka. Terserah cara apa yang akan kau gunakan. Yang penting mereka harus bisa dimusnahkan. Kalau tidak, aku tidak akan tenang di dalam kubur nanti. Kau mengerti apa yang aku katakan ini, Sambi? Iya, aku mengerti, Kakang. Tapi apakah kau sudah tidak mampu bertahan lagi? Aku akan tetap berusaha agar kau bisa bebas dari malapetaka ini, Kang. Tidak, Sambi. Itu tidak perlu kau lakukan. Kukira di dunia ini tidak akan ada seorang tabib yang mampu menyembuhkan lukaku. Tak akan ada yang bisa membebaskan Bajil dari malapetaka ini, kecuali maut. Karena itu, Sambi, kau harus berjanji padaku. Berjanjilah dalam hatimu bahwa kau bersedia membalas dendam untukku. Kau tidak perlu mengucapkan janji itu. Cukup kau ucapkan dalam hati saja. Ingat, Sambi, jangan melawan mereka. Itu perbuatan yang sangat bodoh. Kau harus berusaha untuk tetap hidup. Kau harus menyelamatkan bayi itu, anak keturunan kita. Kau harus menyelamatkan darah keturunan Bajil. Dialah nanti yang akan meneruskan cita-cita bapaknya. Iya, Kakang. Aku berjanji. Aku berjanji akan menuruti segala perkataanmu. Lihat, Kakang. Mereka datang. Mereka datang. Cepat kau sembunyi. Bersembunyilah di balik bongkahan batu itu. Cepat, Sambi. Lalu bagaimana dengan dirimu, Kang? Jangan hiraukan diriku. Tinggalkan aku sendirian di sini. Aku sanggup menghadapi mereka. Cepat, Sambi. Kau harus selamat. Kau tidak boleh mengikuti aku mati. Kau harus tetap hidup. Cepat bersembunyilah, Sambi. Baik, Kakang. Baik, aku akan bersembunyi.
segera melompat ke balik bongkahan-bongkahan batu padas. Empu Bajil terlentang sendirian di atas lempengan batu. Dia masih terus merintih-rintih kesakitan. Tak lama kemudian, Arya Kamandanu dan Sakawuni muncul. Mereka langsung menghampiri Empu Bajil yang masih merintih-rintih kesakitan. Demikian melihat kehadiran Arya Kamandanu, pendekar cebol itu segera memaksakan dirinya untuk bangkit. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Arya Kamandanu terhadap Empu Bajil? Dan apa yang akan mereka lakukan terhadap Dewi Sambi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.